Prosesi memasuki ruang sidang. Prosesi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang berbahagia, tari sambut Selampari merupakan tari tradisional Selampari untuk menyambut tamu kehormatan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota beserta rombongan atau yang mewakili, Bapak Bupati Musirawas Utara, Wakil Bupati Musirawas Utara atau yang mewakili, Dr. Haji Muhammad Ajib Abdul Rahman, Somat Magister Education PhD, Bapak Kahlan Bahar Magister Sains, perwakilan dari Kemenang Kota Lubuk Linggau, dan perwakilan dari perguruan tinggi sekota Lubuk Linggau atau Musirawas telah hadir di tengah-tengah kita, perwakilan dari Universitas Musirawas. Para tamu undangan sekalian yang berbahagia, selamat datang di Wisuda Sarjana Strata 1 Angkatan ke-12 dan Pasca Sarjana Strata 2 Angkatan kedua Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Sebab panjang kami
Kami persilahkan kepada Bapak Rektor beserta rombongan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Sebelum memasuki acara inti, kita saksikan terlebih dahulu tayangan atau video berikut ini. Selamat datang di kampus Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Kampus digital. Satu-satunya kampus swasta di Indonesia yang menerapkan seluruh layanannya berbasis digital. Saya Nasution SAG MPDI selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik di Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Sejak awal tahun 2020, Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau berhasil mengimplementasikan seluruh layanan akademik menggunakan aplikasi Si Kampus. Antara lain, pendaftaran online, mengisi KRS online, kuliah secara daring, ujian online, input nilai UTS dan UAS secara online, upload dan download materi, serta cetak KHS secara online. Saya Aris Sutrisno, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Kampus Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau telah menyediakan kuota internet sebesar 100 MB melalui paket IndiHome. Dan dengan kapasitas ini, mahasiswa bebas mengakses seluruh aktivitas perkuliahan menggunakan internet. Antara lain, mengakses website kampus, mengakses aplikasi Si Kampus, mendownload materi kuliah dan cetak KHS, serta membangun eksistensi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, berdakwah menggunakan media YouTube dan update seluruh aktivitas kemahasiswaan menggunakan media sosial. Bahkan, Institut Agama Islam Al-Azhar juga telah memberikan layanan perpustakaan berbasis digital melalui aplikasi Al-Azhar e-Library. Administrasi surat menyurat juga telah dilakukan menggunakan aplikasi SISPO, yaitu Sistem Informasi Persuratan Online. Dan masih banyak lagi aktivitas digital yang dapat dilakukan serta disediakan oleh Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Saya atas nama Muhammad Soleh yang menjabat sebagai Wakil Rektor 2 Bagian Keuangan di Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Kampus Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau telah menerapkan seluruh layanan keuangan berbasis digital. Antara lain, pembayaran uang pendaftaran bisa melalui Alfamart, Indomaret, mesin ATM, mobile banking, internet banking, serta melalui aplikasi Al-Azhar e-Payment. Pembayaran uang kuliah juga bisa dilakukan dengan cara yang sama. Sedangkan tagihan keuangan dilakukan oleh petugas menggunakan aplikasi cash billing dan kontrol transaksi keuangan dapat dilihat melalui aplikasi Cashbox. Gaji pengurus, dosen, dan karyawan ditransfer ke aplikasi Al-Azhar e-Payment atau kartu ID card. Selain itu, mereka dapat melakukan transaksi belanja di kantin dan minimarket menggunakan handphone atau kartu ID card. Mari bergabung bersama kami, Kampus Digital Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara Wisuda Sarjana Strata 1 Angkatan ke-12 dan Pasca Sarjana Strata 2 Angkatan ke Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Kamis 2 Desember 2021 dimulai. Pembukaan dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ahmad Aidil Fitri Magister Pendidikan, Wisudawan Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Pasca Sarjana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Institut Agama Islam Al-Azhar. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau
oleh Paduan Suara Permata Nusantara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana angkatan ke-12 dan magister angkatan kedua oleh Rektor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana angkatan ke-12 dan sekolah pasca sarjana angkatan ke-2 Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau 2 Desember tahun 2021 Masehi bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dimulai. Pelantikan sarjana dan magister. Pelantikan sarjana strata 1 angkatan ke-12 dan pasca sarjana strata 2 angkatan ke-2 Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau oleh Rektor. Wisudawati dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Saudara-saudara wisudawan dan wisudawati, saya lantik sebagai lulusan sarjana dan pasca sarjana Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan inayahnya kepada saudara-saudara dalam mengemban visi dan misi IAI Al-Azhar, mengemban amanah khalifah fil ard, dan membangun kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian. Sambutan Rektor. Sambutan Rektor, dilanjutkan penyerahan sertifikat tanah hibah kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Mansur, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan Islam. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila jamil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil fadli wal khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para sepuh, para tokoh, wabil khusus hadir bersama kita Dr. Muhammad Adib Abdus Somad MED, Magister Education, PhD. Beliau adalah Kasubdit Kelembagaan pada Direktorat PTKI Kementerian Agama Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Beliau adalah seorang kiai dari Jawa Tengah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi Kementerian Agama dari korupsi. Kira-kira begitu itu pesannya. Juga hadir bersama kita wali kota ataupun yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kahar, dan biasanya beliau selalu mewakili Pak Wali Kota pada acara-acara kita apabila Pak Wali Kota tidak berkesempatan hadir. Tapi Wali Kota berpesan beliau akan tetap hadir ke tengah-tengah kita karena beliau lagi ada tamu, mantan gubernur ya, harus direwangin dulu. Insya Allah beliau nanti akan menyusul sembari acara kita terus berjalan. Yang saya hormati juga para pimpinan perguruan tinggi sekota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas. Institut Agama Islam Al-Azhar di bidang teknologi sudah melakukan akselerasi dari tahun 2020. Dari layanan keuangan semuanya sudah digital.
pembayaran mahasiswa, pembayaran keuangan mahasiswa, SPP dan lain-lain semuanya sudah dilakukan secara digital dari tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Kemudian layanan akademik, kita sudah siapkan aplikasi yang namanya Si Kampus dan alhamdulillah sudah berjalan dari tahun kemarin. Kemudian ada layanan digital lainnya yaitu persuratan online. Jadi kampus kita kalau mau ngirim surat nggak pakai kertas, cukup dikirim lewat HP, kemudian diperiksa lewat HP, disetujui lewat HP. Mengusulkan anggaran biaya lewat HP, lewat aplikasi, kemudian kita cek, kita setujui atau ditolak juga lewat aplikasi. Kemudian perpustakaan kita juga sudah online. Perpustakaan kita sudah online. Mahasiswa mau pinjam buku apa saja tinggal buka secara online. Dan semua menu-menu tersebut itu berada dalam aplikasi yang namanya Al-Azhar e-Payment. Al-Azhar e-Payment ini bisa di-download di Play Store. Kemudian yang tercanggih lagi Pak Kasubdit, gaji para dosen, para karyawan, tenaga kependidikan seluruhnya ditransfer ke Al-Azhar e-Payment-nya dan mereka berbelanja menggunakan HP atau menggunakan ID card. Jadi ID card-nya itu bisa dipakai untuk berbelanja. Ada pertanyaan, bisakah dosen berbelanja di luar? Bisa. Kenapa? Karena melalui Al-Azhar e-Payment duit itu bisa ditransfer ke rekening BRI, ke rekening Bank Sumsel Babel, BCA dan seluruh bank di Indonesia ini. Artinya bisa dicairkan di mesin ATM, tetapi kalau para dosen dan tenaga kependidikan lainnya mau berbelanja di lingkungan kampus, cukup menggunakan ID card. Ini yang saya maksud dengan akselerasi cepat yang harus kita lakukan, karena kita berhadapan dengan dunia digital di masa-masa yang akan datang. Kita kenal sekarang berada di era 4.0. Bahkan sekarang sudah ada yang mengatakan kita sudah berada di 5.0. Ke depan nanti akan berhadapan dengan 6.0, 7.0 dan sebagainya. Semua itu akan kita hadapi bersama-sama. Oleh karenanya kita tidak boleh tinggal di landasan, kita tidak boleh statis. Kita harus berkembang, maju pesat. Pilihan satu-satunya untuk berkembang itu adalah kita terus maju tanpa henti. Oleh karenanya Pak Kasubdit, saya perlu cerita, perguruan tinggi kita ini berdiri tahun 2008. Tepatnya di bulan tanggal 4 September tahun 2008. Alhamdulillah 6 tahun berikutnya di 2014 kita naik status menjadi Institut Agama Islam Al-Azhar. Tahun 2017 alhamdulillah kita mendapatkan izin pasca sarjana penyelenggaraan Prodi PAI, dan saya insya Allah dengan niat yang kuat, perjuangan yang keras, tahun 2022 tahun depan kami ingin meningkat menjadi Universitas Islam Indonesia. Oh maaf, bukan Indonesia, itu yang di Jakarta, Universitas Islam Al-Azhar. Kalau di Jakarta UAI, kalau kita UIA insya Allah. Dan pintunya untuk menjadi universitas ada di sini. Dr. Muhammad Adib Abdus Somad itu pintunya. Mudah-mudahan beliau membimbing kami untuk menyiapkan segala sesuatunya, karena kami tidak mau mundur, kami akan terus maju. Tahun depan bagaimanapun caranya kita akan upayakan jadi Universitas Islam Al-Azhar. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dirahmati Allah, saya tidak boleh panjang karena beliau akan mengisi orasi ilmiah dan beliau setelah ini akan langsung pamit karena beliau hari ini juga connecting ke Semarang, ada acara di Semarang. Tetapi jadilah guru yang profesional, yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, akan mengkader generasi-generasi yang ke depan akan menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden. Mereka-mereka orang hebat itu dibimbing, dibina, dididik oleh guru. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, pesan saya ini penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau saudara-saudara
belajar hanya untuk bekerja, maka apabila pekerjaan itu tidak datang, tunggu waktunya, Anda akan stres. Tetapi kalau saudara-saudara belajar ini untuk menciptakan pekerjaan, maka banyak sekali pekerjaan yang bisa kita ciptakan, dan penciptaan pekerjaan oleh saudara-saudara sekalian akan bermanfaat untuk manusia di sekitar kita. Oleh karenanya yang paling penting dan paling urgen dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana kita belajar ini harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit pesan kepada para wisudawan dan wisudawati, ini akan menjadi satu motivasi bagi kita untuk siap berkelana di tengah-tengah masyarakat, menjadi orang-orang yang benar-benar berilmu nafi, ilmu yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Selamat kepada saudara-saudara yang saat ini di wisuda, dan selamat juga kepada para orang tua, wali wisudawan dan wisudawati, karena telah mengantarkan anak-anaknya ke titik ini. Termasuk juga selamat kepada para suami yang telah mendorong istrinya untuk menyelesaikan studi ini sehingga istri-istrinya mencapai titik ini. Dan termasuk juga saya ucapkan selamat kepada para istri yang mendorong suaminya untuk menyelesaikan studinya sampai pada titik yang membahagiakan hari ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Mari kita bersama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Muhammad Adib Abdus Somad. Beliau adalah Kasubdit Kelembagaan pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah hibah. Yang pertama, kami persilahkan dari Kiai Haji dari Kiai Haji Nur Muhammad Hidayat, 2000 meter persegi, lokasi di T Bangunsari, Purwodadi Musirawas, dan perluasan tersebut digunakan untuk Pondok Pesantren Al-Azhar 2. Orasi ilmiah. Orasi ilmiah disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Adib Abdus Somad, Master of Education PhD, Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenak Republik Indonesia. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alallahu bi'adabikum in syakartum wa amantum al-ayah. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala aidan future is actually belongs to those who prepare since right now, and the future of Islamic higher education is in question as some universities include Islamic higher education remain struggles to respond current challenges and the future need of the society. Pertama-tama saya atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
mengucapkan terima kasih atas undangan acara wisuda dari Institut Agama Islam Al-Azhar. Yang terhormat Bapak Rektor beserta seluruh jajarannya yang tadi sudah menyampaikan beberapa poin-poinnya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Bupati tadi ya, beserta istrinya yang sekaligus sebagai dekan. Para kiai yang hadir pada kesempatan ini, tadi juga yang menghibahkan, luar biasa, terima kasih Gus ya, yang mensupport untuk pengembangan perguruan tinggi berbasis pesantren atas hibahnya, dan juga kepada Bapak Lurah, dan juga para tamu undangan yang tidak saya sebut satu persatu, para dosen, dan tentunya yang berbahagia para wisudawati dari Institut Agama Islam Al-Azhar yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa datang ke Lubuk Linggau ini yang sempat transit di Curup. Jalannya berlekok-lekok, berliku-liku, penuh perjuangan. Tetapi setelah saya sampai di sini, alhamdulillah saya bisa, I feel so happy, I feel so at home in this Islamic boarding school, karena yang saya lihat, apa yang saya sampaikan, bahwa perguruan tinggi dan masa depannya itu dipertanyakan karena sebagian perguruan tinggi remain struggle to respond current challenges and the future need of the society. Selamat datang Bapak Wali Kota. Silakan Pak Wali Kota. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota beserta rombongan, Dr. Andes Haji SN Pranaputra Sohe, Magister Manajemen. Kami haturkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Ya, silakan Pak Wali. Izin saya lanjutkan Pak Wali Kota. The future of Islamic higher education is in question as some universities remain struggles to respond current challenges and the future need of the society. Ya, masa depan perguruan tinggi itu is in question, dipertanyakan. Karena apa? Remain struggle to respond current challenges. Karena kesulitan merespon tantangan kekinian, apalagi the future need of the society, masa depan umatnya. Saya melihat kampus Al-Azhar, Institut Agama Islam Al-Azhar ini sudah mampu merespon tantangan kekinian. Apa itu? Generasi Z, generasi IoT, Internet of Things, yang tadi disampaikan dalam waktu cepat, kemudian mengalami akselerasi, pelayanan, baik administrasi, gaji, akademik, dan seterusnya berbasis digital. Oleh karena itu kita berikan applause dan tepuk tangan buat kampus Al-Azhar. Kita sendiri dari Direktorat sedang mempersiapkan transformasi kelembagaan salah satu Institut Agama Islam kita di Cirebon yang akan bertransformasi menjadi UISI, which is based on Cyber Islamic University. Saya kira memang tantangan kampus berbasis digital tidak bisa dihindari, dan yang paling penting tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor juga adalah kita dalam konteks acara wisuda pada kesempatan hari ini, Anda semuanya nantinya akan menjadi duta, menjadi ambasador bagi perguruan tinggi ini dan juga bagi Lubuk Linggau. Alhamdulillah ini ada Pak Wali Kota, saya sampaikan. Jadi Bapak Wali Kota selalu pimpinan di sini sesungguhnya akan semakin bangga kalau kualitas perguruan tinggi yang berbasis pesantren perguruan tinggi keagamaan Islam ini akan terus bertransformasi, ya. Yang tadi sudah bertransformasi cepat dari sekolah tinggi menjadi institut, dan sekarang sudah bermimpi akan segera bertransformasi menjadi universitas. Kita doakan semoga transformasi menjadi universitasnya memenuhi persyaratan sehingga bisa menjadi salah satu perguruan tinggi yang membanggakan di wilayah Lubuk Linggau ini. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wisudawan, Bapak Wali Kota yang saya hormati, dan sesungguhnya para orang tua yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan satu hal terkait dengan pentingnya kita memiliki big dream. Setiap diri kita akan sukses kalau kita selalu memiliki mimpi yang sangat besar. Saya lihat kalau CV-nya Pak Kiai ini yang sekaligus rektor, dia memiliki mimpi yang besar, yang mungkin bagi sebagian orang adalah it almost impossible at that time. Itu juga yang saya alami. Karena mimpi yang besar itulah namanya law of attraction.
Kalau kita memiliki mimpi besar, maka kita akan terdorong menuju mimpi yang kita cita-citakan. Dulu waktu saya di pesantren, dan kebetulan saya memang keluarga dari pesantren, saya asli dari Pekalongan Pak Wali Kota. Saya punya pondok pesantren, keluarga kami Ponpes Ribatul Muta'alimin di Pekalongan. Kemudian saya juga istri dari Brebes, kebetulan punya pondok pesantren. Kemarin saya sampaikan pondok pesantren keluarga kami di Brebes ada Al-Hikmah 1-2, ada Al-Islah Salafiyah, santrinya ada 15.000. Ada pesantrennya juga, ada perguruan tinggi juga. Dalam konteks mengelola pondok pesantren, saya kemudian waktu itu tertantang bagaimana harus memiliki mimpi besar supaya pesantren-pesantren itu naik kelas, kira-kira begitu. Sehingga saya mimpi saya harus bisa keluar. Kata Pak Rektor tadi, ja'ilun fil ard, khalifah fil ard. Jadi khalifah di bumi ini. Syaratnya adalah you have to be able to improve the quality of yourself, which is through knowledge. Tidak ada jalan lain bagi para Anda, para wisudawan, bagi wisudawati di perguruan tinggi dan para santri meningkatkan dirinya melalui pendidikan. Tiket pendidikan inilah penting, sehingga waktu itu saya bermimpi bagaimana caranya menjadi khalifah fil ard adalah dengan cara kita studi S2 dan S3 di luar negeri. Alhamdulillah saya meskipun sarungan saat itu, saya paksa diri saya, I have to learn and to improve the quality of myself through the English capacity. Jadi saya kursus bahasa Inggris 6 bulan Pak Wali Kota di Bali. Oleh karena itu kalau dari kampus Al-Azhar ini ingin segera to be nationally and internationally recognized, salah satu persyaratannya adalah silakan didik generasi santri yang muda-muda dan juga mungkin berkolaborasi dengan Pak Wali Kota. Ada namanya bridging program bagi dosen-dosen mudanya dan alumni yang masih fresh ini, baik S1, S2, untuk dibuatkan kursus bahasa Inggris singkat, mungkin kerjasama dengan ILF di Bali atau di Jakarta atau bahasa Inggris yang lain, supaya merebut beasiswa yang saat ini tidak lagi hanya ada di luar negeri. Zaman saya untuk bisa S2 dan S3 itu beasiswanya harus di luar negeri Pak Wali Kota. Kompetisinya berat, very tough competition. Saat ini Indonesia ada skema beasiswa namanya LPDP. Dan saya sesungguhnya salah satu pengujinya, reviewernya. Hari ini saya batalkan mereview calon penerima beasiswa karena dibujuk Pak Kiai ini. Luar biasa nih bujuknya. Tepuk tangan buat beliau. Hari ini sebenarnya jadwal saya untuk menguji calon penerima beasiswa S2, S3 ke luar negeri oleh LPDP Kementerian Keuangan sudah terjadwalkan, tapi beliau memang sudah awal membujuk saya karena mendadak juga dari Kemenkeu sehingga saya batalkan, ada petugas yang lain. Jadi LPDP sekarang ada skema beasiswa. The thing that you have to prepare is actually the language capacity. Bahasa Inggrisnya. Kalau mau ke Timur Tengah berarti bahasa Arabnya yang Anda harus siapkan. Rebut itu beasiswa which is belongs to you, to us as a young generation in Indonesia. Rebut beasiswa milik kita sendiri, bukan yang lain. Kalau dulu saya waktu mau S2 ambil Leadership and Management di Flinders University Australia dan S3 di Public Policy and Management di Australia juga, saya harus berkompetisi 2.500 tiket yang harus saya rebutkan, 50 yang diterima. Untuk PhD saya 500 orang yang diterima cuma 5 biji Pak Rektor, Pak Wali Kota. Very tough competition. Tetapi saat ini Indonesia sudah punya skema beasiswa. Oleh karena itu jangan ragu-ragu dan bimbang. Mari tingkatkan ini generasi muda yang masih fresh graduate ini. Dan saya kira dengan support Pak Wali Kota supaya SDM di Lubuk Linggo, perguruan tinggi di Lubuk Linggo semakin bagus, tidak ada jalan yang lain adalah dengan meningkatkan SDM-nya, meningkatkan kualitas perguruan tingginya. Saya kira itu contoh konkret nyata yang saya alami sendiri, sehingga melalui pendidikan itulah saya setelah selesai PhD tahun 2014 saya keliling dunia. 2014 saya ke Kanada, ke Amerika, ke Korea Selatan, ke Jepang, ke berbagai negara, bahkan ke Timur Tengah sudah saya jelajahi semua. Semuanya karena knowledge. Itulah yang disampaikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Shadaqallahul adzim. Saya merasakan betul, oleh karena itu kebahagiaan yang saya rasakan ini semoga juga melengkapi apa yang nantinya akan dilanjutkan oleh generasi-generasi setelah saya, dan juga dengan arahan Pak Rektor juga Pak Wali Kota support yang sangat luar biasa. Semoga akan banyak SDM dari Lubuk Linggo yang nanti bisa kuliah di luar negeri. Negaranya tidak terbatas. Sepanjang Anda memiliki kemampuan bahasa yang bagus, Anda bisa kuliah di Prancis, di Sorbonne University, di Amerika, di Harvard University, California University. Mungkin Anda enggak terbayangkan saat itu, tetapi saat ini Anda harus berani untuk bermimpi, karena kesempatan itu sangat ada di depan mata Anda.
big dream. Untuk bisa big dream itu harus diikuti dengan adanya big action. Nggak mungkin big dream itu diikuti hanya sekedar mau bermimpi saja tanpa aksi yang nyata. So what you have to do is actually you break it down into the real action. You have to improve the capacity of yourself through English language capacity and also Arabic languages. Itu aksi yang nyata, big action. Setelah Anda ada big action, maka Anda punya harapan besar, big hope. Karena Anda punya mimpi besar. Pak Kiai ini sukses sekarang, atau Anda yang sukses bisa wisuda S2 bahkan nanti S3, itu adalah orang-orang yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan di atas orang rata-rata. Rata-rata orang barangkali kalau malam itu tidur, tetapi Anda bangun riyadhah, sholat tahajud, asa ayyab'atsaka maqama mahmuda. Kira-kira begitu. Malam-malam Anda nggak tidur, yang lainnya tidur. Anda bangun tahajud, berpikir menulis tesis ataupun disertasi. Anda yang lainnya tidak berpikir untuk improve the capacity languages, Anda kursus bahasa Inggris, bahasa Arab Anda, baik di Lubuk Linggau, di Bali, di Jakarta, dan seterusnya. Sehingga wajar kalau kemudian Anda mendapatkan kesempatan emas dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, bagi para wisudawan wisudawati, saya berpesan bahwa acara wisuda ini is not the end of your achievement. Ini bukan menjadi sesuatu yang terakhir bagi Anda. So I need for all of you to burn your motivation. Anda bakar motivasi Anda harus mimpi yang jauh lebih besar lagi, yang nantinya Anda harus niatkan, dedikasikan untuk memperbaiki kualitas SDM yang ada di Lubuk Linggau ini. Sehingga tata niat itu harus penting. Oleh karena itu tadi saya mengutip di awal, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan walladzina, dan orang-orang, alladzina jahadu itu fiilnya fiil madhi, berarti sudah berjihad bersungguh-sungguh, fina menuju jalanku, kata Allah, maka Allah akan kasih banyak jalan. Subulana itu jamak, itu banyak jalan. Lot of things that you have to do, akan Allah kasih banyak jalan juga. Oleh karena itu saya kira inilah distingsinya dari perguruan tinggi berbasis keagamaan Pak Wali Kota dan Bapak-bapak semuanya. Dan tadi mohon maaf tadi saya belum saya sebut para pimpinan perguruan tinggi di daerah Sumatera Selatan dan Lubuk Linggau. Saya kira bersama-sama kita harus bersinergi, apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, kita itu menghadapi era uncertainty, era yang sering disebut oleh Profesor Renat Kasal itu adalah disruption era yang tidak pasti, VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Ini era sekarang, ya. Jadi era sekarang itu orang tiba-tiba ada namanya karir menjadi YouTuber yang itu miliaran, jadi artis Instagram ratusan juta, ya kan. Ini karir-karir yang sebelumnya belum difikirkan, tetapi saya kira Pak Rektor sudah mulai responsif, ya, menjemput bola, ya, dengan mendekatkan kampus ini layanan berbasis digital. Saya kira ini sudah sangat tepat, karena suka atau tidak suka, maka di era yang sifatnya volatility itu, era yang semuanya uncertainty, tidak pasti, yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Dan banyak sekali dengan era sekarang ini perusahaan-perusahaan besar juga gulung tikar, yang kecil juga bisa semakin kuat atau sebaliknya. Saya kira respon yang dilakukan sudah sangat tepat, tetapi kita juga tidak perlu mengikuti benchmarking yang sudah ada. Kalau bisa, we have to create our own trendsetter. Jadi kita harus ciptakan trendsetter kita sendiri. Caranya adalah menerjemahkan revolusi industri 4.0 ke dalam hal-hal yang sifatnya kontekstual. Apa itu? Saya kira spirituality 4.0 atau 5.0. Karena kita adalah majority as a Muslim, oleh karena itu dimensi spiritualitas, dimensi keagamaan, divine intervention itu harus menjadi distingsi kita dibandingkan yang lain. Oleh karena itu kalau ada revolusi industri 4.0, kita nggak usah takut. Kita ada spirituality mungkin 3.0, 5.0, di mana karena adanya dimensi kedekatan kita kepada Sang Ilahi, maka taqarrub ilallah, maka akan membukakan banyak pintu-pintu kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan saya kira itu distingsi kita banget. Pendekatan spiritualitas, modern teknologinya juga oke, dapat, dan seterusnya. Jadi saya kira ke depan perguruan tinggi yang akan eksis adalah yang mampu menangkap strong demand dari
masyarakat muslim yang kepingin belajar menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi berbasis keagamaan Islam, tetapi juga mereka memahami ilmu-ilmu umum. Jadilah nanti lembaga pendidikan Islam itu adalah mampu mengintegrasikan Islam dan sains. Dan saya berharap kepada para wisudawan, wisudawati ini agar kuliahnya di extended, yang sudah S1 silakan S2, yang sudah S2 silakan bermimpi untuk menjadi S3, atau yang mungkin belum dapat biaya silakan mengabdi langsung ke masyarakat, karena kampus sesungguhnya adalah kampusnya di masyarakat. Kalau di kampus di tempatnya Pak Kiai kan dibatasi oleh kurikulum, di masyarakat itulah sesungguhnya real kampus bagi kita. Dan saya kira pesan-pesan yang ingin saya sampaikan terakhir adalah terkait dengan mengamalkan ilmu. Tadi disampaikan di muka al-mab'utsu rahmatan lil alamin, artinya adalah diutus untuk menebarkan ajaran Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu marilah setiap diri kita, individu kita sebagai muslim menjadi duta, menjadi ambasador dalam rangka promoting Islam rahmatan lil alamin. Caranya bagaimana? Jadikan setiap individu kita ini menjadi pribadi-pribadi yang unggul, sehingga ketika orang melihat ajaran Islam itu melalui praktek umatnya, kita sebagai umat Islam. Saya sering kutip ketika menyampaikan ini, people stands to judge Islam by Muslim, it's not the other way around. Jadi orang barat, orang luar itu menjudge ajaran Islam melalui praktek umatnya, kita sebagai umat Islam. Kalau kita sebagai umat Islam diberikan amanah, Pak Wali Kota diberikan amanah, Pak Rektor diberikan amanah mengelola pendidikan dengan profesional, kualitasnya bagus, maka orang-orang barat otomatis melihat, wow, luar biasa ajaran Islam ini. Apa? Dilihat oleh praktek umatnya kita. Pak Wali Kota juga dan semuanya yang ada di sini mengelola umat Islamnya saling rukun, bersilaturahim, itulah yang akan dilihat oleh mereka. Jadi people stands to judge Islam by Muslim. Kita as a Muslim. Oleh karena itu marilah kita menjadi duta yang terbaik bagi ajaran agama Islam kita, menjadi pribadi yang unggul yang menebarkan kedamaian. Dan saya sangat mohon sekali kepada para alumni agar berkontribusi dalam rangka menebarkan ajaran Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam ini, dan itulah yang akan dilihat oleh masyarakat. Karena salah satu ciri baik dan tidak di perguruan tinggi adalah dilihat dari alumninya. If you want to see the quality of Islamic higher education, you can see through their alumni and also their accreditation. Jika Anda ingin melihat kualitas perguruan tinggi, lihat saja para alumninya. Ini dari mana nih? Oh, dari Al-Azhar Lubuk Linggau. Wah, luar biasa. Ngajinya bagus, ya kan? Kitabnya bagus, hafal Quran, kitab Qur'annya bagus, orangnya akhlaknya luar biasa. Kira-kira begitu. Nah, itulah pentingnya di situ. Dan jika Anda ingin melihat kualitas perguruan tinggi, lihatlah juga akreditasinya. There is no such a big difference anymore between private and state Islamic higher education. Tidak ada perbedaan lagi antara swasta dan negeri, yang membedakan adalah akreditasi, the quality of the Islamic higher education. Delakilah saya ingin mengutip, tidak ada sesungguhnya Anda ini yang mau sebentar lagi tadi sudah diresmikan di wisuda oleh Bapak Rektor, saya ingin katakan tidak ada kesuksesan tanpa adanya kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa adanya perjuangan. Tidak ada kesuksesan pula tanpa adanya doa dan juga ridho dari kedua orang tua Anda. Sekarang Anda pandanglah kedua orang tua Anda atau wali Anda, mereka-merekalah yang menjadikan Anda sukses. Anda tidak saja ujuk-ujuk ya given ada di dunia ini, tapi merekalah yang mendorong Anda menjadi pribadi yang saat ini menjadi sarjana baik S1 dan S2. Oleh karena itu kepada kedua orang tua marilah selalu Anda doakan, karena ridho merekalah yang bisa mengantarkan kepada Anda semuanya. There is no success without any strong effort and hard work, but most importantly the blessing and the doa from our parents, dari orang tua kita. Marilah kita bersama selalu mengingat jasa kepada guru-guru kita, kedua orang tua kita, supaya ilmu kita selalu bermakna. Demikian kira-kira Bapak Rektor, para hadirin, para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Jika Anda masih penasaran apa yang saya sampaikan, silakan bisa dilihat di website saya. Saya punya website adibgja.com, membangun peradaban Islam. Saya menginginkan sekali
berbasis pesantren akan lebih banyak lagi orang-orang yang mampu mengintegrasikan Islam dan sains, orang yang tradisi keislamannya bagus tetapi ilmunya bagus. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, wabil khusus orang tua yang hadir di sini, dorong anak-anaknya untuk terus melanjutkan sekolahnya, kalau tidak segera berkontribusi di masyarakat, menebarkan ajaran Islam yang damai, contributing to peace. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu daerah Nusantara. Menyanyikan lagu daerah Nusantara, paduan suara Permata Nusantara, binaan Mr. J. Priyadi, Magister Pendidikan, dipersilakan.
Sambutan Wali Kota. Sambutan Wali Kota Lubuk Linggau, Dr. Andes Haji SN Pranas Putra Sohe, Magister Manajemen, kami haturkan.